Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu tetap bersemangat untuk belajar. Anak-anak, mari kita pelajari pelajaran PAI kali ini. Kita akan belajar tentang ayo membayar zakat. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, melalui mengamati PowerPoint, peserta didik mampu mengimani kewajiban berzakat sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam dengan baik. Kedua, melalui mengamati video peserta didik mampu menunjukkan kepedulian sebagai implementasi dari pemahaman hikmah zakat dengan baik. Ketiga, melalui menyimak teks bacaan di media PowerPoint, peserta didik mampu menganalisis macam-macam zakat dengan benar. Keempat, melalui menyimak materi di media PowerPoint, peserta didik mampu memerinci ketentuan zakat fitrah dan zakat mal dengan tepat. Kelima, melalui penjelasan guru, peserta didik mampu menghitung besaran zakat fitrah dan zakat mal dengan benar. Anak-anak, apakah anak-anak pernah membayar zakat? Kapan anak-anak berzakat? Apa yang anak-anak zakatkan? Anak-anak, dalam rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, zakat. Keempat, puasa. Kelima, pergi haji bagi yang mampu. Anak-anak, mari kita melakukan tepuk zakat. Tepuk zakat, arti zakat, membersihkan. Jenis zakat ada 2. Yang pertama, zakat fitrah diberikan di bulan Ramadan. Yang kedua, zakat harta diberikan sesuai nisab. Allahu Akbar. Adapun dalil zakat itu ada diantaranya dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Bismillahirrahmanirrahim. Waqimus sholata watuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Hukum zakat wajib ain atau fardu ain bagi yang telah memenuhi syarat. Pengertian zakat. Zakat artinya mensucikan atau membersihkan. Jenis-jenis zakat. Adapun pengertian zakat secara istilah adalah memberikan sebagian harta atau kekayaan atau sebagian rezeki pada orang-orang yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Quran. Jenis-jenis zakat. Yang pertama, zakat fitrah. Yang kedua, zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap orang Islam, baik anak-anak maupun dewasa, pada setiap menjelang Idul Fitri setelah mengerjakan puasa Ramadan. Yang kedua, zakat mal, yaitu
mengeluarkan sebagian kecil dari harta yang dimiliki seseorang yang telah mencapai satu nisab pada orang yang berhak menerima. Adapun besarnya zakat fitrah, yaitu 3,1 liter atau 2,5 kilo atau 1 sok, berupa bahan makanan pokok atau uang setara tersebut. Syarat wajib zakat. Yang pertama, Islam. Kedua, masih hidup ketika matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Ketiga, mempunyai kelebihan makanan baik untuk dirinya maupun keluarga. Rukun zakat fitrah. 1. Niat. Ada muzaki, yaitu orang yang berzakat. Ketiga, ada mustahik, orang yang menerima zakat. Keempat, ada harta yang digunakan untuk berzakat. Adapun waktu pelaksanaan zakat fitrah itu terdiri 1. Waktu mubah, yaitu sejak tanggal 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Kedua, waktu wajib, sejak matahari terbenam, sholat maghrib akhir Ramadan sampai sholat subuh. Ketiga, waktu lebih utama atau afdol, sejak selesai sholat subuh sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Keempat, waktu haram, yaitu setelah selesai sholat Idul Fitri sampai terbenamnya matahari tanggal 1 bulan. Zakat mal. Zakat mal wajib dikeluarkan jika memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul. Sedangkan perbedaan antara nisab dan haul, nisab yaitu harta yang telah mencapai jumlah tertentu atau batas minimal untuk dikeluarkan zakat. Haul, harta yang telah mencapai. Syarat kekayaan yang wajib dizakati. Pertama, harta milik sendiri. Kedua, harta dapat berkembang. Ketiga, cukup nisab. Keempat, lebih dari kebutuhan pokok. Kelima, bebas dari hutang. Keenam, dimiliki lebih. Syarat wajib zakat mal. Pertama, beragama Islam. Kedua, merdeka. Ketiga, telah mencapai nisab. Keempat, telah 1 tahun dimiliki. Harta yang wajib dizakati diantaranya 1. Emas, perak, uang. Kedua, perdagangan dan perusahaan. Ketiga, pertanian, perkebunan. Keempat, peternakan. Kelima, hasil pendapatan atau jasa. Keenam, rikas, harta temuan. Dan yang terakhir, pertambangan. Adapun besaran zakat itu dapat dilihat dengan tabel perhitungan berikut. Di antaranya emas itu nisabnya 85 gram, waktunya 1 tahun, zakat yang harus dikeluarkan 2,5%. Sedangkan perak itu 595 gram, dimiliki selama 1 tahun dan 2,5%. Uang itu setara dengan perak. Barang dagangan juga bisa setara dengan perak atau emas. Hasil tambang itu senilai nisab emas dan perak. Adapun kambing atau peternakan, jika memiliki kambing antara 40-120 ekor yang dimiliki 1 tahun itu 1 ekor kambing betina. Jika memiliki 121-200 ekor itu 2 ekor kambing betina, dan begitu seterusnya. Sapi dan kerbau 30 ekor, zakatnya yaitu 1 ekor sapi jantan atau betina berumur 1
tahun. Kalau 40 ekor, 1 ekor sapi jantan betina berumur 2 tahun. Sedangkan kalau onta, contohnya yaitu 5-9 ekor yang dimiliki 1 tahun, yaitu 1 ekor kambing. 10 sampai dengan 14 ekor itu 2 ekor kambing. 15 sampai 19 ekor itu 3 ekor kambing, dan begitu seterusnya. Hasil pertanian nisabnya yaitu 652,8 kg. Waktunya ketika panen. Zakat yang dikeluarkan 10% jika tak ada hujan dan 5% dengan irigasi tanpa biaya. Irigasi dengan biaya. Kalau zakat fitrah itu 2,5 kilo atau 3,1 liter atau uang setara tersebut berupa bahan makanan pokok. Zakat. Contoh. Perhitungan zakat fitrah. Jika Pak Hasan memiliki 2 orang anak, 1 istri, dan 2 orang tua, harga tiap beras adalah Rp 10.000, berapa jumlah beras atau uang yang harus dibayarkan oleh Pak Hasan? Cara menghitungnya terlebih dahulu dihitung. Pak Hasan 1, anaknya 2, istrinya 1, orang tuanya 2, keseluruhan jika ditambah 6. Jika menghitung beras berarti 2,5 dikali 6 kilo. Hasilnya adalah 15 kilo. Jadi beras yang harus dikeluarkan untuk berzakat adalah 15 kilo. Jika ingin membayar berupa bentuk uang, maka 15 kilo dikali tiap kilo, harga tiap kilo yaitu 10.000, maka ditemukan 150.000. Menghitung zakat temuan. Jika Budi menemukan emas 10 gram, maka Budi harus berzakat sebesar, kalau harta temuan itu zakatnya 20%, maka 20% kali 10 sama dengan 2. Jadi jawabannya 2 gram. Orang yang berhak menerima zakat diantaranya adalah fakir, miskin, hamba sahaya, fisabilillah, amil, mu'alaf, gharim, dan ibil. Orang yang berhak menerima zakat itu yang pertama, fakir. Orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai penghasilan atau pekerjaan tetap. Sedangkan miskin, orang yang mempunyai harta atau penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Amil, panitia pengurus zakat yang mengumpulkan dan membagi zakat, membagikan zakat. Mu'alaf, orang yang baru masuk agama Islam. Kelima yaitu riqab, yaitu budak yang telah dijanjikan merdeka oleh tuannya jika sanggup membayar tebusan. Yang keenam yaitu gharim, berhutang, orang yang tidak sanggup membayar hutang sedangkan hutangnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketujuh fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah sedangkan tidak mendapatkan upah. Yang ke-8 yaitu ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan jauh untuk kebaikan dan dia sedang kehabisan bekal. Zakat. Hikmah zakat bagi muzaki: membersihkan jiwa, menyempurnakan amalan di bulan Ramadan, mendidik jiwa penyayang kepada orang lain, ungkapan rasa syukur, mendorong untuk bersikap jujur dan tanggung jawab, mengingatkan manusia bahwa harta kekayaan adalah titipan Allah. Sedangkan hikmah zakat bagi mustahik yaitu menolong orang yang kesusahan, meringankan beban ekonomi, menghindarkan untuk berbuat tercela seperti merampok dan iri, menjalin persaudaraan dan meningkatkan kesejahteraan.
Terima kasih. Demikian pembelajaran kali ini yaitu tentang zakat. Semoga kalian dapat memahami pelajaran tentang zakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.